Oke, kita langsung masuk aja ya. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang kayaknya dekat banget sama kita semua. Ada kutipan puisi ini, judulnya Ledakan Tanpa Suara. Wah, kedengerannya aja udah gimana ya, bikin penasaran kan? Iya, judulnya aja udah kuat banget ya. Banget. Ini tentang gimana diem itu bisa jadi cara kita teriak paling kencang justru pas lagi capek banget. Pernah dengar diem 1000 bahasa kan? Sering denger itu. Tapi puisi ini kayak ngasih lihat dari sisi lain gitu. Penulisnya pakai gambaran yang wah kena banget. Kelelahan itu kayak bom waktu tanpa suara. Bom waktu tanpa suara ya? Gimana tuh maksudnya? Jadi ada tekanan di dalam diri yang numpuk terus gitu kan. Siap meledak, tapi pas jeblok, nggak ada suaranya. Orang lain nggak denger. Oh, jadi ledakannya di dalam aja ya? Iya, di dalam rasanya udah hancur mungkin, tapi keluar kelihatan tenang aja. Dan efeknya itu loh yang disebut bikin mati rasa. Pernah nggak sih kamu ngerasa gitu? Kayak udah terlalu penuh sampai akhirnya nggak bisa ngerasain apa-apa lagi. Nah, itu dia. Mati rasa di sini bisa jadi apa ya? Semacam mekanisme pertahanan diri mungkin. Pertahanan diri. Maksudnya? Iya, waktu emosi udah terlalu intens atau sakit banget, kadang kita secara nggak sadar kayak matiin perasaan aja biar nggak terlalu berasa sakitnya. Ah, iya paham. Biar nggak overload gitu ya? Betul. Tapi ya itu kayak pedang bermata dua juga kan? Nah, bener. Jadi, misi kita nih sekarang, yuk coba kita gali bareng-bareng. Apa sih sebenarnya makna di balik ledakan tanpa suara ini? Dan kenapa kadang diem itu rasanya lebih jujur, lebih asli gitu, dibanding kita harus pura-pura atau ya basa-basi doang? Iya, itu yang menarik. Kenapa sih ledakannya harus tanpa suara? Apa ya tekanannya? Mungkin ada ketakutan kalau ngomong tar dihakimi, atau nggak mau dianggap lemah. Bisa jadi, bisa jadi. Apalagi kalau merasa percuma aja ngomong, toh nggak ada yang bakal ngerti. Nah, itu sering banget kejadian loh. Apalagi mungkin di usia-usia kamu sekarang ya, tekanan kan banyak banget dari mana-mana. Sekolah, teman, ekspektasi orang tua, sosmed lagi. Aduh, Iya betul. Kayak ada tuntutan buat selalu kelihatan oke, selalu kuat. jadi pas kita lagi nggak oke, rasanya lebih aman buat diem aja, meledaknya di dalam, gitu. Persis. Tapi pertanyaannya, diem kayak gitu beneran solusi nggak sih? Atau malah bikin kita makin sendiri, makin terisolasi? Bener juga ya pertanyaannya. Ledakan tanpa suara ini, meskipun nggak kedengeran orang lain, dampaknya ke diri sendiri kan nyata banget. Rasa mati rasa itu mungkin awalnya ngelindungin ya, tapi kalau kelamaan bisa bikin kita hilang koneksi sama diri sendiri, sama orang lain juga. Wah, jadi kayak robot dong. Jalan, tapi nggak bener-bener ngerasain hidup gitu. Bisa jadi kayak gitu, jadi sulit juga buat ngerasain senang kalau sedihnya aja kita tekan habis-habisan. Waduh, iya juga ya. Jadi, diem yang jujur karena capek ini, bisa jadi penjara juga kalau keterusan ya. Terus gimana dong sama pilihan satunya? Yang di puisi itu disebut satu bahasa basa-basi palsu? Nah ini nih dilemanya. Di satu sisi ada diem yang penuh tekanan tapi rasanya asli, nggak dibuat-buat. Di sisi lain, ya ada obrolan, interaksi, tapi mungkin isinya cuma basa-basi, nggak nyentuh perasaan kita sama sekali, rasanya palsu. Jadi milih mana? Terjebak dalam diem yang meledak-ledak di dalam, atau ikut ngobrol tapi kosong? Susah ya? Susah banget. Kayaknya banyak dari kita pernah deh di persimpangan itu. Pengen jujur sama perasaan, tapi takut responsnya gimana, atau nggak mau nambah beban orang lain. Atau pengen ngobrol biasa aja, tapi kok rasanya capek banget ya harus pasang topeng, harus pura-pura. Persis, puisi ini tuh nggak ngasih jawaban gampang emang, tapi justru nunjukin pergulatan batin yang ya ampun manusiawi banget, antara pengen jadi diri sendiri apa adanya, sama tekanan sosial buat ya kelihatan baik-baik aja. Relevan banget nggak sih zaman sekarang? Citra kadang lebih penting dari isi. Bener banget. Jadi inti dari obrolan kita soal kutipan ini apa dong? Kayaknya ini pengingat penting ya, bahwa di balik diamnya seseorang, itu bisa jadi ada badai loh di dalamnya. Itu nyata. Dan rasa mati rasa itu kayak alarm. Ada sesuatu yang perlu diperhatiin di dalam diri kita. Oke, jadi bukan sekedar kosong ya kalau orang diem. Bukan. Dan ini bawa kita balik lagi ke dilema tadi, jujur dalam diam yang nyiksa, atau basa-basi palsu yang mungkin lebih aman secara sosial, tapi ya gitu, nggak jujur sama diri sendiri.
Nggak ada jawaban benar salah yang mutlak sih kayaknya. Lebih ke soal kesadaran diri sama konteksnya gimana mungkin ya. Oke, oke. Ini jadi bahan renungan yang dalam banget nih. Nah, sebagai penutup nih ya, coba deh kamu pikirin. Pernah nggak kamu ngalamin ledakan tanpa suara ini di diri kamu? Atau mungkin kamu lihat tanda-tandanya di teman dekatmu? Iya juga ya. Saat kata-kata rasanya kok susah banget keluar, atau kayaknya nggak cukup gitu buat ngungkapin apa yang kamu rasa, apa sih sebenarnya yang lagi coba dikomunikasikan sama diemmu itu? Atau diemnya orang lain? Coba deh direnungin ya.